Haji Nanang Irmanto itu menjabat jadi bupati itu ketika Lampung Selatan tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama, Pak Nanang ketika menjabat lagi adanya pasca OTT KPK kan ya? Ya, betul. Tsunami birokrasi pada saat itu, gitu kan? Dalam keadaan mental down semua kan? Selamat sore. Ini Kang mau klarifikasi Kang. Ini saya Yoni Kang dari media Kang. Serius ini di video itu? Ya. Jadi mau nanya ini Kang. Ini Kang Aik kan ini seorang aktivis. Ya, jadi kita mau nanya tentang kepemimpinan Bupati kita itu Lampung Selatan Nanang Irmanto itu gimana, Pak? Itu Kang, untuk kepemimpinannya. Menurut Kakang? Dipiralkan nanti nih. Ya biar viral Kang, biar tahu gitu Kang. Ini mah harus serius, jangan sampai salah ini mah. Oke Kang. Jadi gini Bung Yoni. Kalau Bung Yoni nanyanya apa tadi? Kepemimpinan. Kalau menurut saya cukup baik gitu kan. Karena beliau itu Pak Haji Nanang Irmanto itu menjabat jadi bupati itu ketika Lampung Selatan tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja. Yang pertama, Pak Nanang ketika menjabat lagi adanya pasca OTT KPK kan ya? Ya, betul. Tsunami birokrasi pada saat itu, gitu kan? Dalam keadaan mental down semua kan? Beliau pada waktu itu secara perlahan mampu mengkondusifkannya. Mampu mengkondusifkannya dan secara perlahan gitu kan Lampung Selatan kembali dalam keadaan mentalnya kuat gitu kan. Nah gitu. Membaik gitu Kang ya. Ya, ada jauh lebih baik gitu. Keluar dari masalah birokrasi, tsunami birokrasi gitu kan. Belum lagi musibah-musibah kan pada waktu itu ada tsunami, ada ini kan dalam keadaan down betul gitu. Jadi waktu itu Pak Haji Nanang Irmanto menjabat jadi bupati itu dalam keadaan Lampung Selatan dalam titik sejarah terparah kondisi mental. Apalagi pertanyaannya Bung Yoni. Untuk kinerjanya Kang, untuk kinerja Pak Nanang gimana Kang? Aduh, kinerja ini harus pakai HP dulu, takut salah saya. Tar dulu ya kalau kinerja. Biar yang pertama kalau saya kan ada kepentingan seorang aktivis, seorang penggiat pelaku swadaya kan gitu. Yang paling penting di zaman pemerintahan Pak Nanang, demokrasi jauh lebih baik. Kebebasan berpendapat di muka umum untuk para ormas, LSM, OKP, alhamdulillah. Mereka jauh lebih merdeka untuk menyuarakan kritiknya. Lebih tumbuh demokrasi. Oh ya, satu lagi catatan sejarahnya begini. Sebelum-belumnya gitu kan, kalau dibandingkan dengan pemerintahan masa lalunya, di pemerintahan Pak Haji Nanang Irmanto itu tidak ada satupun aktivis yang dikriminalisasi sampai diponis di pengadilan. Tidak ada. Nggak ada kan yang dipenjara sampai diponis pengadilan kan? Ya. Itu yang saya sukanya gitu kan dari kepemimpinan beliau terhadap perlakuannya terhadap para aktivis, para ormas. Bahkan sefrontal apapun mengkritis, ada satu jauh demokrasi jauh lebih tumbuh subur. Itu aja lah. Apalagi Bung Yoni? Jadi untuk ini Kang, untuk para media Kang itu kalau meliput di masalah itu di pemerintahan daerah itu Kang, itu gimana Kang? Apa boleh transparan apa gimana Kang? Iyalah, sekarang kebebasan demokrasinya kan jauh lebih tumbuh subur. Saya kan tadi sudah bilang, tidak di zaman pemerintahan beliau tidak ada satupun aktivis gitu kan yang dikriminalisasi ya, sampai ke vonis tidak ada kan. Sebelumnya kan kita tahu kan lah ada kan gitu. Nah, yang kedua harus pakai ini mah tadi pertama ya. Iya Kang. Nah kita harus jujur juga lah. Selama kepemimpinan beliau, kita melihat pergerakannya di medsosnya, kinerjanya kan tadi nanya kinerjanya kan, kinerjanya.
Beliau bupati paling mobil aktif bergerak, bener nggak? Aktif ke pelosok-pelosok, dia kerjanya loh luar biasa kalau kita melihatnya gitu kan. Dia berbaur dengan masyarakat tanpa jeda, tanpa ada sekat. Belusukan Kang ya. Iya, paling mobile, kegiatannya ada, terus di sini hadir, di situ hadir. Kalau kita aja mungkin belum tentu bisa, capek kayak gitu tuh kan. Benar nggak Bung Yoni? Oke, siap, betul. Ini mau dipiralkan ini tuh. Ya, soalnya kita kan mau tahu nih dari salah satu aktivis kinerjanya kepemimpinan Pak Nanang Hermanto itu kan seperti apa kan selama ini kan gitu. Nah, kinerja kepemimpinannya seperti apa? Yang ininya ya. Yang selanjutnya beliau itu selalu membuka ruang inovasi. Akses gitu kan. Ruang inovasi, ruang karya setiap putra daerah. Kita harus jujur loh. Gitu kan. Contohnya ketika waktu beres birokrasi tsunami itu, dia melakukan satu karya, yaitu pembangunan jembatan tanpa menelan biaya anggaran APBD seperak pun. Jembatan Pasar Impres, ingat nggak Bung Yoni? Oh iya benar. Itu anggaran apa tuh Kang? Yang dulu kan CSR lah, sumbangan gotong royong, gitu kan. Berarti itu bukan dana APBD Kang ya? Iya, jadi tidak ada tidak ditenderkan, tapi jadi menjadi solusi buat rakyat masyarakat Pasar Impres pada waktu itu, khusus ya kan, umumnya untuk masyarakat Lampung Selatan. Yang keduanya, kok kedua terus? Tiga ya. Mendobrak setiap batasan birokrasi dengan menciptakan rumah dinas yang indah, menarik buat hiburan rakyat. Bener nggak? Ya. Dulu kan kumuh, kita harus jujur. Ya. Mohon maaf ini. Sekarang kan di situ dibangun hiburan dan akses wisata taman edukasi ya. Kebun edukasi. Kebun edukasi. Gitu. Jadi kesana lebih tidak ada jeda dan sekat dengan masyarakat. Dia lebih lebih dekat, ya. Kan? Dan itu gratis Kang ya? Gratis ya? Gratis kan? Belum tahu, saya belum berkunjung. Nanti coba ya. Tapi saya lihat-lihat di medsos itu kan bagus lah. Jadi seperti itu keterangannya Kang ya? Iya. Apa masih ada lagi Kang? Itu kemarin dibangun Tugu Pancasila. Dan logo Pemda itu kan? Logo Mempakat. Iya, dan kita harus jujur loh. Ya. Tata kota Kalianda jauh lebih indah nggak? Jujur Bung Yoni ini. Ya, jujur. Nah, lebih indah. Kebijakan pelayanan birokrasi sangat berdampak bagi masyarakat. Dengan dibangunnya Mall MPP. Megah, nyaman, masuk AC. Cuman ada sayangnya itu Samsat lah belum gabung di situ. Ya seharusnya gabung ya. Iyalah, coba kalau gabung kan enak. Ya. Jadi masyarakat lebih mudah ngurus KTP, ngurusin pajak di situ kan. Nah, untuk ini pemangku kebijakan dinas terkait instansi terkait gitu kan. Untuk Samsat semoga legowo hatinya demi kepentingan masyarakat untuk gabung di MPP. Betul. Nah, sampai saat ini kan gini, Lampung Selatan terus dihajar oleh penghargaan kan gitu. Banyak penghargaan. Bahkan setelah kegagalan birokrasi pasca OTT KPK, Kabupaten Lampung Selatan tercepat dalam serapan anggaran. Itu satu kebanggaan loh. Se-Indonesia lagi. Se-Indonesia terbaik dalam serapan anggaran. Yang selanjutnya, pembangunan Lampung Selatan berbasis penguatan otonomi daerah. Masyarakat lokal jauh lebih bisa berdaya. Contohnya saja, ada persentasi kenaikan pemborong rekanan lokal di LPSS, silahkan cek. Hampir 25% loh rekanan lokal. Ini terbesar sepanjang sejarah kenaikan persentasinya. Bener nggak? Oke. Kontraktornya banyak putra daerah, pekerja-pekerjanya banyak putra daerah, kan gitu. Itu jadi satu kebanggaan bahwa Lampung Selatan mampu berdiri di kaki sendiri. Banyak inovasi-inovasi, karena saya melihat kepemimpinan beliau itu tidak ada jedanya dengan masyarakat, dengan rakyat. Merangkul. Saya nggak ada kepentingan lah ngomong gini gitu kan. Siapapun pemimpin selanjutnya, saya hanya harus mengatakan harus belajar dari
harus mengakui, harus belajar di Pak Nanang Hermanto. Ya. Dia tidak pernah membangun sekat dengan rakyat. Coba loh, kadang nongkrong di angkringan kan, dia lahir dari rahim rakyat, gitu kan, dan berbaur dengan rakyat. Ya semua kepemimpinan lah sama sebenarnya seperti itu. Apa pola-pola, mungkin banyak juga kekurangannya ya, masih banyak kekurangannya. Contohnya, tetapi kan lambat laun mampu, gitu kan, ada kekurangan, ada kelebihannya. Tetapi setidaknya kalau pemimpin tanpa ada jeda, ada sekat dengan rakyat, itu kan nilai unggul. Benar nggak, Dit? Iya. Ngerti nggak kamu, Yayat? Ini wawancara loh, disekat Jadi kita. untuk itu Kang ya penjelasannya Kang ya. Oke, terima kasih Kang. Sama-sama. Oke, berarti ini langsung kita wawancara di rumah Kang Ai ya. Iya. Jadi itu untuk klarifikasinya selesai ya, cukup sampai sini. Oke, salam semuanya. Oke. Ya Bung Yani, makasih lah, Yo. walaupun disergap-sergap Yo. kayak gini.